Oke, tujuan pengembangan kurikulum PAI secara garis besar, saya yakin kalian sudah memahami terkait pengembangan kurikulum di mata kuliah yang berbicara khusus tentang kurikulum. Jadi dalam konteks ini saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang kurikulum. Tapi pada dasarnya memang semua mata pelajaran, semua disiplin ilmu itu memiliki kurikulum ketika dia diajarkan di dunia pendidikan. Di, eh, jadi dia sebagai mapping, sebagai acuan. Nah, pengembangan itu penting dilakukan dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya. Jadi bukan kemudian kurikulum, dan ini jangan dipahami bahwa kurikulum saat ini yang paling terbaru itu lebih baik dibanding, karena setiap masa itu punya problemnya masing-masing, sehingga setiap masa pun memiliki kurikulum di setiap masa itu memiliki keunggulan masing-masing di bidangnya. Artinya begini, jangan katakan oh berarti saya ketika ada di SD dulu, di MI dulu itu kurikulumnya jelek, karena ternyata tidak begitu. Jadi setiap masa punya eh, pemecahan masalah yang dihadapi saat itu juga. Jadi setiap masa punya permasalahan dengan solusinya masing-masing. Nah, maka ketika ada permasalahan-permasalahan baru, tren-tren baru, itu memang mau tidak mau pendidikan harus merespon. Jadi itu ya, jangan dipahami kurikulum yang paling akhir itu yang paling baik. Belum tentu. Karena bisa jadi kurikulum yang lalu itu memang baik untuk masanya. Jadi harus, nah di sini ada yang menarik yang saya beri warna hitam. Jadi pada dasarnya tujuan pengembangan itu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius, bertakwa dan berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif. Ini dalam rangka kemudian menjawab tantangan zaman itu. Pendidikan harus mampu mencetak peserta didik yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta menjadi bagian dari solusi. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jadi kita ada banyak tantangan. Jangan sampai kemudian justru peserta didik kita itu menjadi salah satu masalah yang kemudian muncul di kemudian hari. Misal dalam hal ekstremis, jangan sampai kemudian peserta didik kalian nanti lulus-lulus malah jadi ekstremis. Nah itu jadi kalian punya tanggung jawab besar di dalam membentuk pribadi Muslim yang baik di kemudian hari. Jadi bahasa kerennya begini ya, ya bukan keren-keren apa ya, bahasa ilmiahnya atau bahasa. Jadi kalian itu menentukan masa depan bangsa Indonesia. Wajah Muslim Indonesia itu ada di tangan kalian, karena dari tangan kalianlah nanti agama Islam diajarkan kepada generasi-generasi penerus. Jadi itu ya. Nah, kemudian nanti ketika kalian ada di dunia pendidikan akan dihadapkan pada istilah standarisasi. Jangan dipahami bahwa standarisasi ini memberatkan, tidak. Dia sebagai apa ya, acuan pencapaian. Artinya begini, efektif atau tidaknya sekolah atau mata pelajaran itu harus dinilai dari standarnya. Misal begini, standarnya lumrahe wajarnya kalau kita berangkat dari Kartasura ke Jakarta itu kalau lewat tol 5 jam. Kalau lewat jalan biasa non tol itu nanti 10 jaman lah. Ketika kemudian ada rombongan itu kemudian melakukan perjalanan dari Surakarta, dari Kartasura ke Jakarta, kalau rombongan ini lewat tol kok sampai Jakarta antara 5 jam, 6 jam atau paling tidak 7 jam, itu berarti kita bisa mengatakan perjalanannya lancar, efektif. Tapi kalau kemudian lewat tol kok sampai 12 jam, kita akan mengatakan wah ini kurang efektif. Nah, untuk menjaga
supaya pendidikan itu efektif. Jenjang MI 6 tahun. Ya, caranya supaya perjalanan 6 tahun ini tidak kemudian mendapat hasil yang minimal, maka harus ada standar-standar. Nah, standar kompetensi lulusan. Jadi ini standar minimal. Jadi kalau kita bicara standar, itu berarti pencapaian minimal itu paling tidak ya begini. Jadi standarnya itu ya kurang lebih ya, inilah secara sikap, memiliki sikap beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, artinya dia tidak berhenti begitu jenjang pendidikannya berhenti. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, memiliki keterampilan berpikir. Jadi kalian nanti dituntut untuk bisa menjadikan peserta didik ketika lulus MI itu punya 3 standar kompetensi. Termasuk nanti 1 semester ke depan kita akan bicara domainnya di ruang lingkup ini. Jadi bagaimana kemudian tujuan pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah itu bisa tercapai dengan cara menjalankan ini adalah komposisi materi yang akan kalian ajarkan di MI kelak. Nah, ini akan kita bahas 1 semester ke depan. Jadi memang saya tidak mendampingi mata kuliah ini dalam rangka tidak mendampingi yang sifatnya kemudian teknis, meskipun nanti juga dalam tugasnya nanti mungkin ada pembuatan RPP dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak kalian untuk membahas hal-hal yang sifatnya memang itu relatif tidak berubah. Ya, yang saya sampaikan tadi, kurikulum itu dulu ada KTSP, ada KBK, kemudian ada K13, kemudian ini nampaknya ada kurikulum baru. Itu teknis operasional pendidikan itu selalu berubah. Dulu RPP itu 7 lembar atau 6 lembar itu K13. Ternyata sekarang menterinya baru itu silabus RPP-nya 1 lembar saja. Nah, ini kan ini hanya teknis sebenarnya. Maka saya sampaikan di video awal, kalian jangan kaget. Loh, saya dulu di kuliah itu diajarinya tentang pembuatan RPP itu begini, kok sekarang saya di dunia kerja kok begini. Makanya saya akan mengajak kalian untuk lebih membahas tentang ini, tentang komposisi materinya. Sehingga ketika nanti kalian mengajar apapun kurikulumnya itu tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup ini. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya sadari masih ada banyak kekurangan. Oleh karena itu semoga kalian bisa menutup kekurangan diri saya ini dari sumber-sumber yang lain. Artinya apa? Saya harap kalian tidak merasa puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kalian tetap berinovasi untuk mencari materi-materi terkait tentang pembelajaran Al-Quran Hadis di MI ini. Dan silakan kalian pelajari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2019 ya, dengan nomor 183. Jadi KMA nomor 183 2019. Di situ nanti menjadi acuan kalian di dalam melakukan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Khairul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.